umat itu atau orang itu memuliakan Tuhan, bukan menista Tuhan, bukan melecehkan Tuhan, bukan mempermainkan Tuhan. Begitu. Sehingga Bapak Ibu, dasar pilihan itu tentu saja Tuhan melihat perilaku kehidupan orang tersebut. Memang tak pala dijelaskan di sini bagaimana latar belakang kehidupan Maria sebelum terpilih. Tetapi ada satu contoh di dalam Alkitab tentang perilaku orang pilihan Tuhan. Operator, ya, coba dulu tayangkan Kejadian pasal 6 ayat 9. Nah, ini ada satu contoh orang pada zaman itu. Sudah tertayang ya. Nah, lihatlah ya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Itu dasar membuat Tuhan memilih Nuh untuk diselamatkan. Ingat nggak cerita tentang Nuh? Ingat, Mang? Abang sekolah minggunya di mana? Di Depok. Di Medan. Wajah Abang memang Medan banget. Ya kan? Nuh ini dipilih oleh Tuhan ketika Tuhan murka atas manusia yang sudah luar biasa berdosa kan? Ingat cerita Bahtera Nuh? Itulah. Inilah dasar pilihannya. Seorang yang benar dan tidak bercela. Saya yakin Maria pun demikian. Ada banyak anak gadis zaman dia. Benar? Bukan Maria sendiri. Ada yang lain-lain. Gitu. Ya. Dan Maria sama seperti Nuh. Sebagai orang yang benar dan tidak bercela, dia hidup bergaul dengan Allah. Nah, bagaimana bergaul dengan Allah ini? Tentu saja ya, Nuh dan Maria mengikuti kehendak Allah. Itu saja sederhananya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Kristus, itu syarat. Sehingga ya, Maria dan Nuh itu beroleh kasih karunia. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ya, apakah kasih karunia yang dimaksud? Coba, silakan operator kami. Yohanes pasal 1 ayat 16. Ya, ditayangkan dulu. Sudah? Nah, karena ini ada kata kita, saya minta seluruh jemaat 3 ya. Amang selain bersama Inang. Oh, lagi di belakang. Amang lah. Kan pucat Amang. Maksudku, coba dulu kata kita itu ganti dengan kata aku. Baca. Aku. Kan? Artinya setiap orang bagian dari kita. Benar? Kita jamak, aku
Oke. Lalu kan di situ dibilang ya, dari kepenuhannya. Kepenuhan siapa? Yesus. Ya kan? Itu maksudnya huruf besar. Kapan Yesus rupanya penuh? Sebentar lagi akan ada penjelasan gambarnya. Ya. Kita mau lihat dulu. Ya. Dari kepenuhannya aku telah menerima kasih karunia demi kasih karunia selain. Apa makna kalimat kasih karunia demi kasih karunia? Kasih karunia demi kasih karunia, apa maknanya? Jangan karena disambung kalimatnya jadi berkesinambungan. Ya, itu artinya adalah tidak hanya iya. Kalau kata demi berarti lebih dari satu. Kan gitu, satu demi satu mereka masuk. Kan gitu. Berarti lebih dari, berarti setiap orang bisa menerima banyak kasih karunia. Gitu, Angel. Apalah yang engkau terima kasih karunia Tuhan? Ayo. Angel. Apa? Suara mulai yang enggak semua remaja sepertimu, benar? Iya. Itu loh. Ayo. 10 bapak, 9 bapak, ibu. Ayo. Apalah kasih karunia yang sudah kalian terima? Permidan. Dipelototinya, Pak. Pakai gigi gini. Medan banget, Bah. Mereka apa teh amang? Bah. Pantaslah opat pusurannya. Orang Tagalog. Apalah kasih karunia yang amang terima? Yang sudah amang terima. Itulah, saking banyaknya mikir dia. Pertama, seorang suami menerima kasih karunia yang pertama apa? Istri. Seorang istri menerima kasih karunia yang pertama suami. Setelah itu datang kasih karunia anak. Beh. Ya kan? Keberapa itu? Wis. Unang bejangan, jaga baik-baik ya. Tagalog. Ku cari dulu, gua usah kasih tahu. Google. Tagalog. Mana lu ya? Tadi Tagalog. Salah ya? Makanya aku bilang apa posoran. Mana lu? Kok hilang dari daftar? Nomor berapa pendeta? Pasar Ribu, Silitonga, Siregar, Maibang, Silaen. Oh, yang panjangan pula nama Mang ini. Jadi panjang markanya di belakang jauh. Amang Mandalu. Ya. Bianca Gianna Signora. Aku amang inang melihat 10 daftar ini, jadi puas dong. Longga, Risma, Tiur. Ku cari-cari. Gak ada. HP ison adong Polta.
Batak banget gitu loh. Tetapi anak-anak zaman sekarang, wis, udang bejangan. Nama pemain sinetron. Tak ada Risma, tak ada Longga, Bonar, Binsar. Dong be. Tak ada Hasian. Nanti bilang sama pendeta, tambahkan nama Hasian. Hasian Bianca Giana Signora Manalo. Saya sudah bertekad, nanti kalau aku punya cucu pertama, nama itu mesti ada, Hasian. Kan enak dipanggil Opung Hasian. Wah, untuk opungnya. Apalagi sama Amang. Amang Hasian, Tainang. Lalu Amang pun manggilin, Inang Hasian. Tak putus-putusnya Hasian itu. Bau nang bejangan. Ya, bisa dirubah kok, belum ditulis. Wah, enak deh. Saya udah bilang itu nanti. Kebetulan anakku kira-kira 7-10 tahun lagi menikah. Lalu pergilah anakku ini kan sesudah dibaptis, pergilah ke kuburan, dituliskannya dari salib ke Opung Hasian. Tahun lagi ya masih hidup. Kira-kira gitu. Nah, itulah kasih karunia. Setiap orang berbeda. Ya. Dari kepenuhannya. Apa kepenuhannya itu? Coba tolong dulu tayangkan foto. Foto. Itu. Ini yang dimaksud kepenuhannya, kepenuhan Yesus sempurna sebagai manusia. Diawali dengan ini, dikandung oleh Maria. Kan gitu di perikop kita ini. Dikandung oleh Roh Kudus, bukan karena, tapi itulah proses menjadi manusia. Ada di sini yang nggak dikandung? Tapi ada dong songon diitaan. Marka tayamang, amang yang ganteng. Ari tonang. Pertarutung apa par? Wih, gue gajula pasti gue lakukan semare-mare. Bah. Dulu mana? Dulu dia. Oh. Idoh emang aku pernah melayani di Gereja Pergarutan 2 tahun loh. Kecamatan Sorkam. Emang Payeme. Pasar apa ya? Oh, iya. Nanti kita marah trompet ya. Marah rombo maksudnya. 1.000 berarti. Oh, itu tonang. Ya. Di sana soalnya banyak pasar ribu, putani pos-pos. Iya, gedang. Pasar ribu, Gorat, Bondar. Nah, ya. 2 tahun aja sih dah loh. 1 Mendua Mas. PO Mendua Mas. 22 pagaran. Nah, ya. Bahwa kasih karunia itu bermacam-macam. Setiap orang menerima berbeda. Dari kepenuhannya, yaitu dia tadi. Mulai dari dikandung, lahir, menjalani kehidupan, puncaknya, ya, seutuhnya dia manusia adalah ketika mengalami foto itu, kematian di kayu salib. Sempurnalah dia, penuhlah dia sebagai manusia untuk memberikan penebusan kepada yang mau ditebus. Ya. Oleh karena itu, ya, kepenuhannya di kayu salib menjadi sempurna
untuk menebus manusia, maka kasih karunia bagi setiap orang yang percaya, yang pertama atau yang utama itu apa? Keselamatan jiwa. Itulah kasih karunia yang pertama diterima orang yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu dia. 1 Petrus 1 ayat 9. Nah, ya, ini udah mau habis ini khotbah ini. Coba. Serentak 3 ya. Ya. Iman kita apa? Mengaku bahwa pertama Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang kedua, Yesus Kristus juru selamat. Yang ketiga, Roh Kudus Sang Penolong. Itulah iman. Itu yang kita akui. Ketika kita mengakui itu, maka yang kita peroleh apa? Keselamatan jiwa, bukan keselamatan badan. Makanya orang percaya tetap aja sakit. Orang percaya tetap aja misalnya mengalami suatu saat bisa aja kecelakaan. Orang percaya bisa aja kena stroke dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kalaupun badannya sakit, badannya stroke, badannya luka, tapi iman nggak boleh sakit. Iman jangan ikut stroke. Iman jangan ikut terluka. Itu maksudnya. Karena yang menyelamatkan jiwa itu bukan badan, tetapi iman. Itu. Puncak kasih karunia-Nya apa? Hidup yang kekal. Itu dia. Tetapi sebelum itu terjadi, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus-menerus menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bagi anak yang sedang belajar, apa kasih karunia yang diperoleh? Nilai yang bagus, kelulusan yang bagus. Setelah itu apa? Pekerjaan. Itu kasih karunia. Angkat tangan dulu yang sedang cari kerja. Ayo. Semua sudah kerja di rumah. Ya. Bapak Ibu, ya, cobalah dulu misalnya ajarkan kepada anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, ya, jangan asal. Memang berdoa, tapi jangan asal, ya. Saya kalau ada yang minta didoakan pekerjaan, saya mendoakannya seperti ini: Tuhan, berikanlah kepada si Angel pekerjaan yang tidak menghalangi dia untuk beribadah kepadamu. Gitu. Sebab ada banyak pekerjaan membuat orang gak sempat beribadah kepada, oh iya, sehingga berkat pekerjaan itu malah menjauhkan dia dari Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Gitu wahai anak muda. Ya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan, iya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau bekerja, tapi pekerjaan yang membuat aku bisa tetap beribadah kepadamu. Gitu. Sehingga benar, kasih karunia Tuhan turun atasmu, dan lewat kasih karunia itu engkau tetap memuliakan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku kasih Kristus, coba tolong sekali lagi terakhir gambar tadi, ya, bahwa Tuhan
memberikan kepada manusia, ya, ada dua macam, dua jenis, dua kategori kasih karunia. Kasih karunia umum dan kasih karunia yang khusus. Nah, kasih karunia yang umum itu kira-kira apa? Amang Menalu? Kasih karunia yang umum. Coba dulu lihat KJ 337. Tadi kita nyanyikan itu. KJ itu foto tetap di situ. Ya. Apa isinya? Kidung Jemaat 337 kita nyanyikan tadi itu, ya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air. Sudah. Jadi tanah, air, sinar, ya, alangkah indah bagi mereka bermandi cahaya surya yang cerah, matahari. Itu kasih karunia umum. Kenapa dibilang umum? Karena percaya atau tidak percaya kepada Yesus tetap menerima sinar mata. Itu namanya kasih karunia umum. Tanah, bumi, itu semua manusia menikmati. Air juga, udara, apalagi itu kasih karunia yang umum. Tetapi ada kasih karunia yang khusus, hanya diberikan kepada orang yang percaya. Apa tadi itu? Keselamatan jiwa. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus diutus untuk menyertai orang yang percaya, tidak menyertai semua orang. Sehingga orang percaya itu kuat menghadapi tantangan kehidupan. Itu saja. Itulah kasih karunia. Bapak Ibu, saudara yang kasih Kristus. Lalu bagaimana? Lihat apa tertulis di sana. Sebelah atas. Ini yang aku. Sebelah kanan bawah. Apa mangsi lain yang sudah memperbuat? Menjawab itu. Ayo apa? Gitu loh. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Wahyu 19 ayat 8. Lakukanlah perbuatan-perbuatan benar, bukan sekedar perbuatan baik. Angel lagi menyanyi itu baik, tapi apakah dalam bernyanyimu engkau memuliakan Tuhan? Yang benar adalah bukan sekedar bernyanyi baik, tetapi bernyanyi untuk memuliakan, itu baru benar. Ya, sebab yang baik belum tentu, yang benar sudah pasti. Yes. Tuhan menginginkan perbuatan Coba dulu tayangkan dengan cepat lagi. Coba Wahyu 19 aja ya. Ini penutup, tutup. Hula-hula sudah nunggu di rumah. Ya, belum lagi nongas sahuta, parhubas. Ini terakhir, Wahyu. Ya, sebab respon kita terhadap kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu keselamatan jiwa dengan kepenuhannya, yaitu mengorbankan diri di kayu salib, penebusan yang total, memberikan nyawanya, maka jawaban kita atas itu adalah sebelum udah tayang Wahyu 19 ayat 8. Bisa dengan cepat, kalau nggak bisa biar aku baca aja. Nggak bisa, bertobatlah. Ya, Wahyu, atau mari Bapak Ibu yang bawa Alkitab sama Alkitab silakan buka. Kalau Alkitab itu elektronik kitab yang ada di HP. Coba ya, Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Apa itu?
Bersama kita membaca yang dalam kurung 3 ya. Iya. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus ini? Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, pengorbanannya. Itu dia di kayu salib, ya. Maka kalau kita percaya itu benar dilakukannya, kita sudah menerima penebusan. Penebusan itulah yang membuat kita diampuni dari dosa. Pengampunan atas dosa itulah yang membuat kita menjadi suci, bersih, menjadi kudus. Selanjutnya setelah dikuduskan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan sebelum Maranatha adalah apa? Lakukanlah perbuatan-perbuatan benar. Bukan sekedar perbuatan baik, tapi benar. Bagaimana ukuran kebenarannya? Firman Tuhan. Ketika engkau memberikan sedekah kepada orang-orang yang susah kalian anggap di pinggir jalan di lampu merah, 2.000, 1.000, 5.000, itu baik? Baik. Apakah itu sudah benar? Belum tentu. Mungkin engkau hanya sekedar memberikan karena ada uang kecil. Tetapi itu menjadi benar ketika engkau memberikannya. Aku mengasihi engkau sebagai sesamaku. Aku tahu rasanya lapar, karena itu kuberikan engkau untuk membeli makanan. Itu saja, baru perbuatan benar. Diberkatilah Bapak Ibu yang sudah mendengar firman ini. Syukurilah kasih karunia yang sudah diterima. Apakah sebagai guru itu kasih karunia karena itu pekerjaan. Apakah sebagai dokter, bahkan sebagai supir sekalipun, sebagai sekedar ojek online pun itu adalah pekerjaan. Lakukan dengan benar. Begitulah cara mensyukurinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah sampai kepada jemaat-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong untuk mengingat firman ini dan tetap menyertai untuk melakukan apa yang sudah kami mengerti akan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di tempat-Mu yang maha tinggi itu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersiap untuk mengikuti baptisan kudus. Sembari kita mempersiapkan diri, kita bernyanyi.